Nah, oke, kita mulai trading lagi ya. Kita melihat, sebelum lanjut tekan tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya ya. Bagaimana cara trading yang benar gitu ya. Nanti saya akan tampilin layarnya seperti apa. Bukan layar sih, tapi sebagai gambaran grafik gitu ya. Ntar kita bisa lihat grafiknya seperti apa ya. Untuk sekarang kita main aman-aman aja, nggak perlu gegabah, karena itu semua butuh proses ya. Dan kita perlu juga melihat ada sisi baiknya, ada sisi negatif, dan ada sisi positif gitu ya. Maka dari itu kita perlu pembelajaran untuk diri kita juga, mental kita gitu ya. Karena semua itu kita harus memberikan yang terbaik pada diri kita dan pada orang lain gitu. Ketika kita melakukannya, memang kita harus melakukannya sesuai dengan prosedur ya, prosedurnya seperti apa gitu. Jadi kita harus melihat nilainya ya. Nilai itu tergantung pada diri kita juga ya. Kalau nilai itu baik sama kita, untuk melihat kondisi yang seperti ini memang harus ada bajakan tertentu gitu ya. Jadi untuk melihat analitiknya seperti apa gitu ya, harus punya kualitas juga. Karena ketika kita melakukan itu ya, itu beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Memang ada prinsip ketika melakukan sesuatu itu, harus ada prinsip dalam diri kita ya. Apapun itu, misalnya kita lakukan hal yang baik ya. Karena ketika bisa kita lakukan dengan benar dan bijak, itu kita ada unsur kepanikan ketika kita mulai trading itu. Jadi kita aman-aman aja dalam melakukan segala hal ya, dalam melakukan perdagangan. Kalau dagang sekarang kan beda sama jadi dagang zaman dulu. Kalau dagang zaman dulu kan itu harus tatap muka gitu ya. Kalau sekarang sih banyak juga seperti itu, cuma perlu kita perhatikan juga untuk legalitas untuk bisa nge-trading supaya mental kita aman. Nah, itu perlu yang namanya pembekalan ya, pembekalan diri gitu ya. Karena itu penting. Karena apapun yang kita lakukan itu butuh pemikiran yang terbuka. Kalau pemikiran kita udah luas ya, itu apapun yang kita lakukan itu mudah ya, mudah. Karena kenapa? Karena kita udah punya pengetahuan gitu. Kalau udah punya pengetahuan, itu gampang. Mau diapain, mau bikin apapun itu gampang karena ada pengetahuan.
Tapi ingat, nggak semua yang kita lakukan itu juga berjalan dengan mulus. Butuh juga yang namanya belajar ya, proses belajar, baik itu dari eksternal maupun internal. Jadi kalau internal itu dalam diri kita, misalnya kita belajar dari pengalaman kita, itu bisa disebut adalah pembelajaran internal. Jadi kalau eksternal, kita belajarnya sama orang, dari pengalaman orang, berarti kita itu belajarnya eksternal ya. Karena ada 2 tahapan cara belajarnya. Begitu juga dengan trading ini. Trading ini juga membutuhkan guru atau pengalaman yang bagus gitu ya, dari bidang apapun. Misalnya kamu sukanya dalam bidang jualan emas, ya dalami dalam bidang emas gitu. Ya mungkin itu perlu diperhatikan ya. Mungkin ada sebagian yang memang tidak terlalu open sama itu. Kita nggak perlu melihat perkembangan orang lain ya. Ketika kita melihat perkembangan orang lain, kita harus seperti itu. Oh enggak, cuma bisa seperti itu, cuma berbeda jalan kita sama jalan dia itu berbeda. Makanya dari itu jangan samakan diri kita sama orang lain. Itu kalau kita samakan diri kita sama orang lain, itu udah salah benar ya, salah besar maksudnya. Jadi itu ya, itu semua tergantung pada diri kita ya, mau yang mana, mau itu kita bungkus atau enggak gitu ya. Pokoknya semangat dalam melakukan trading. Trading itu enggak harus punya duit yang banyak ya. Punya duit 100.000 ya, itu udah cukup buat trading. Sekarang enggak trading sih, kita bahas masalah dagang aja. Sekarang kan ada yang namanya aplikasi lupa, itu udah terdaftar OJK, dan di situ udah bisa kita investasi ya, investasi. Mungkin itu dulu ya, nanti akan kita lanjut di video selanjutnya. Oke, terima kasih.